Halo Sobat Bumi, saya akan memperkenalkan peralatan media cat air, melukis dengan cat air ini. Ada beberapa peralatan sangat harus lengkap ya, supaya nggak nyari-nyari lagi nanti. Jadi harus ada persiapan semua, ditata supaya nggak nyari-nyari. Karena apa? Di watercolor itu yang kebetulan saya punya teknik ini teknik basah. Di watercolor itu ada dua teknik, ada teknik kering dan teknik basah. Dan cenderung kalau teknik kering adalah yang realis, tapi kalau teknik basah lebih impresionis, bisa juga abstrak ya. Oke, saya akan memperkenalkan. Contohnya pertama ya adalah kertas. Kertas ini juga ada 3 jenis. Yang pertama hot press, yang kedua cold press, dan yang ketiga adalah rough. Jelaskan kalau hot press cenderung lebih kepada realis karena permukaan kertasnya itu sangat licin ya, nggak ada tekstur sama sekali. Itu kebanyakan digunakan oleh pelukis cat air yang beraliran realis, natural. Tapi kalau yang cold press dan yang rough itu permukaannya beda juga. Tapi kalau yang rough itu paling kasar. Paling kasar itu biasanya banyak digunakan oleh pelukis-pelukis yang impresionis atau abstrak. Kalau yang cold press teksturnya kasar tapi lebih sedikit dari di bawah dari rough. Dan itu juga bisa digunakan oleh realis, juga bisa digunakan oleh pelukis yang impresionis. Jadi dia di tengah adanya kalau yang cold press gitu. Terus mengenai alas lukisnya ya, kalau kertas itu sebaiknya menurut saya harus pakai kapabord. Kapabord itu lebih seperti karton tebal. Kenapa harus kapabord ini? Karena ini punya daya serap supaya kalau air lebih keluar dari kertas itu supaya nyerap. Kalau yang triplex boleh-boleh aja, tapi cenderung nanti akhirnya kalau ada kertas air yang keluar masuk ke belakang itu mempengaruhi sifat kertas. Jadi warna bisa ke dalam situ, jadi bisa tembus dia. Jadi lebih aman adalah yang idealnya adalah pakai kapabord. Ada 2 jenis kertas yang untuk yang profesional ya. Ada Fabriano, ada Arcis. Fabriano ini buatan Itali, kalau Arcis adalah buatan Prancis. Dan itu yang menurut saya yang paling baik untuk seorang pelukis yang profesional. Gitu. Oke, kita lanjut yang lain. Ini cat ya. Cat yang ini juga cat sama seperti kertas, kita cari yang untuk profesional, bukan untuk pelajar. Jadi ini cat-cat yang sangat berkualitas tinggi. Baiklah untuk pewarna yang lebih bright, banyak sekali pengaruhnya kepada cat itu. Banyak kan pelukis juga kan kadang-kadang suka pakai cat-cat yang, maaf ya saya sebut, bukan itu maksud sebut murah tapi kualitasnya juga tidak bagus, dan itu juga menjaga nama si pelukisnya sendiri. Jadi kita harus berkualitas kertas, karya, dan pendukung-pendukungnya gitu. Oke, ini juga untuk air, wadah air, dan bisa juga wadah cat sesuai dengan kebutuhan, memakai kuas-kuas yang besar atau juga yang kecil. Dan ini perlu juga seperti lakban untuk ditempel supaya gampang dilepas. Nggak boleh pakai double tip karena double tip itu merusak kertas. Nanti pada saat kita melukis juga dia lepas airnya juga. Ini juga untuk semprotan ini perlu untuk air, untuk efek di kertas, untuk supaya rembes, dia reaksi berjalan dengan sendirinya. Ini juga ada kuas-kuas yang kecil, ini sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalau kita mau posisi kuas berdiri tegak berarti untuk garis-garis yang lebih tajam. Kalau untuk agak rebah sedikit kuasnya itu berarti untuk efek lebih bertekstur, memanfaatkan kertas itu sendiri. Oke, ini saya kasih juga, ini pakai tempat kuas seperti ini, ini tempat kuas seperti ini. Fungsinya adalah digulung ini supaya kuas itu lebih kuat, tidak ketekuk. Kalau tidak pakai ini cenderung kita naruhnya suka lupa, ketekuk, nanti nggak bisa lagi diluruskan itu mata kuasnya. Nah, kuasnya sendiri lebih spesifik lagi bahwa ini fungsinya untuk bikin efek air, kayak arus air segala macam, bisa juga efek bisa buat bunga. Ini kuas-kuas ini untuk basah kuas
kertas dibasahin dengan pakai kuas ini yang lembut, yang agak lebar supaya nggak terlalu lama waktunya. Karena kalau kuas yang kecil kita butuh waktu nggak kejar gitu loh. Kayak kita melukis watercolor itu sebenarnya mencari momen, jadi harus lebih cepat membasahkan alas kertas yang kita mau lukis gitu loh. Oke, ini udah ya, ini kuas ini lembut. Pakailah kuas yang fungsinya memang untuk watercolor, jangan yang untuk oil, karena ini permukaannya akan lain, bulu-bulunya kan lain. Kalau watercolor untuk agak-agak lembut ya, kalau yang untuk oil kan pasti lebih kaku dan keras. Kalau kita melukis watercolor ya cat air ya pakai air, airnya yang harus yang jernih ya, jangan yang keruh dan jangan yang berpengaruh sama kimia, chemical segala macam.